Shalom, selamat sore ibu-ibu anggota Pelkat PKP GPIB Jemaat ATK Ambarawa. Bagaimana kabarnya? Setelah menjalani tugas dan tanggung jawab pada hari ini, setelah selesai menjalani aktivitas dari pagi hingga sore hari ini, apa yang terjadi pada satu hari ini? Apakah hari-hari ini berjalan dengan lancar? Apakah satu hari ini berjalan sesuai dengan yang ibu-ibu inginkan? Atau justru terdapat hal-hal yang tidak mengenakan hati? Atau justru terdapat hal-hal yang tidak ibu-ibu inginkan? Dan bagaimana ibu-ibu merespon hal tersebut? Pasti sebagian besar dari kita jika diperhadapkan dengan situasi seperti itu, situasi atau kondisi yang tidak kita inginkan, pasti kita sering merasa marah. Dan pasti hati kita tidak sepenuhnya ikhlas dengan apa yang harusnya terjadi karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hal ini sejalan dengan perenungan firman Tuhan kita pada sore hari ini yang terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dengan tema Aku berhikmat. Tema hari ini cukup menarik karena temanya bersifat pertanyaan. Kata tanda tanya di sini menyatakan bentuk pertanyaan kepada kita, kepada setiap kita yang hadir pada saat ini untuk kembali merefleksikan diri kita. Apakah dalam pelayanan yang telah kita lakukan, dalam pelayanan yang telah kita jalankan, kita sering memaksakan kehendak kita masing-masing? Baik itu dari ide, pendapat, atau keinginan harus seperti apa yang kita inginkan. Jika tidak, pasti kita akan merasa marah atau mungkin kita sering ngambek. Dan hal yang sangat tidak diinginkan semua orang ialah ketika kita memaksakan kehendak kita dan ketika kehendak kita itu tidak terwujud, sangat disayangkan ada kemungkinan untuk kita mengundurkan diri dari pelayanan. Surat Yakobus pada pasal ketiga ditulis oleh Yakobus pada saat berhadapan dengan para pengajar. Jadi ibu-ibu sekalian, pada saat itu Yakobus diperhadapkan dengan para pengajar. Hal ini dikarenakan dalam perkembangan agama Yahudi pada saat itu, para rabi atau para guru disamakan dengan orang-orang yang berhikmat. Hikmat harus sejajar dengan iman. Maka dari itu, setiap iman harus dinyatakan dengan perbuatan nyata, harus dinyatakan dengan tindakan nyata. Maka dari itu, dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan serta kehidupan kita, tentunya kita harus ada dalam kendali kehendak Tuhan. Dalam bacaan kita pada sore hari ini, Yakobus ingin menegaskan kepada kita semua bahwasannya jika kehendak diri masih menguasai diri kita, artinya kita belum bisa memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Jikalau kita masih sering memaksakan apa yang kita inginkan, itu menandakan bahwasannya hikmat Tuhan belum benar-benar hadir dan belum benar-benar nyata dalam diri kita. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-14.
Pada ayat yang ke-14 ini, Yakobus mencoba menjelaskan secara rinci apa saja hal-hal yang dapat menghambat kita untuk berhikmat kepada Tuhan. Contohnya seperti perasaan iri hati, atau rasa ingin mementingkan diri sendiri, mengucapkan dusta, atau hasrat ingin selalu memegahkan diri. Sebagai seorang manusia, kita pasti sering diperhadapkan dengan situasi diri kita harus diakui oleh orang lain. Justru hal-hal yang sedemikian, hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang menghambat kita untuk menjadi pribadi yang berhikmat kepada Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, Yakobus ingin mengajak kita untuk merenungkan serta merefleksikan apakah kita sudah menjadi pribadi yang berhikmat. Ayat 13 menjadi dasar dari perenungan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Apakah lewat pikiran, lewat perkataan, serta tindakan kita telah mampu menjadi pribadi yang bijak dan berbudi? Apakah kita mampu menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan? Menjadi pribadi yang berhikmat tidak selalu berbicara mengenai perbuatan yang besar, perbuatan yang muluk-muluk harus dipertontonkan oleh semua orang. Tetapi untuk mengaktualisasikan hikmat Tuhan, kita dapat menyatakannya melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, dalam pelayanan, sudahkah kita menjadi pribadi yang berhikmat melalui pelayanan yang kita jalankan? Atau justru kita menjadi batu sandungan dalam pelayanan yang kita jalankan? Baik itu melalui perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita. Apakah kita sudah benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita dengan baik? Atau justru dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayan, kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain? Perenungan firman Tuhan kita pada sore hari ini mengajak kita sebagai perempuan Kristen untuk menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Jati diri perempuan Kristen, perempuan Kristiani yang benar-benar berhikmat melalui perkataan, pikiran, dan tindakan. Amsal 1 ayat 3 mengingatkan kita, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Maka dari itu, takutlah kepada Tuhan agar kita mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayan kita dengan sebaik mungkin. Lewat perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, kita juga diajar untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas sebagai perempuan dan sebagai wanita Kristiani. Selamat merenungkan firman Tuhan dan selamat merefleksikan diri. Apakah kita telah benar-benar menjadi pribadi yang berhikmat? Tuhan memberkati kita semua. Amin.